Orang saat itu bingung ngapain ya, sekolah, kajian ilmu kepolisian. Nggak ada orang yang tahu ini nanti manfaatnya, saya sendiri bingung saat itu. Tapi sekarang ternyata adalah networknya luar biasa. Kalau kita lihat, hampir semua partai politik ya bicara soal NKRI, bicara soal Pancasila, bicara soal Undang-Undang Dasar 45. Tiga pilar ini, hampir semua partai politik tegak lurus ketika bicara soal tiga pilar. Nah, di dalam konsep membela wong cilik ini bukan berarti yang kaya dimusuhi. Ini orang menurut saya sering salah tafsir loh. Ketika kita membela wong cilik, yang kaya harus dimusuhin. Saya berusaha angkat budaya ini. Ya, berusaha tampilkan karena menurut saya ini yang Ibu perintahkan. Ibu kan clear. Bahkan di dalam biografinya yang terakhir ya, itu kan Ibu ngomong menangis dan tertawa bersama rakyat. Jadi latar belakang saya sebenarnya ada dua. Yang pertama saya sebagai seorang akademisi, dan yang kedua adalah saya sebagai seorang pengusaha. Jadi saya berangkat dari dua latar belakang itu. Sebagai seorang akademisi, saya mengajar di beberapa perguruan tinggi, diantaranya adalah di Universitas Indonesia untuk program doktoral dan program master, di perguruan tinggi ilmu kepolisian juga program magister dan program doktoral, serta di IPMI, home base saya di IPMI, itu di program magister. Nah, sebagai pengusaha, saya tadinya mengelola beberapa perusahaan, mulai dari perusahaan logistik, kita mengelola perusahaan angkutan di Kalimantan, sampai ke perusahaan importir untuk kosmetik, bahan baku kosmetik, serta perusahaan yang ekspor ke Nigeria. Kira-kira seperti itu latar belakangnya. Bapak bertugas di komisi berapa? Saya di komisi 6. Ya. Dan ya alhamdulillah ya. Sesuai dengan disiplin ilmu saya, karena pendidikan saya kan di strategic management. Dan di komisi 6 kita banyak bicara tentang BUMN dan Kementerian BUMN, juga kita banyak bicara soal perdagangan, Kementerian Perdagangan ya, investasi, juga UKM, serta koperasi. Jadi ini sejalan, linier dengan disiplin ilmu yang saya kuasai. Ya, jadi saya tadinya insinyur elektro. Ya, insinyur elektro, kemudian lulus dari Satya Wacana, saya melanjutkan S2-nya adalah di Prastia Mulia, tahun 96 sampai 98. Kemudian saya studi lanjut lagi di kajian ilmu kepolisian. Orang saat itu bingung ngapain ya, sekolah, kajian ilmu kepolisian. Nggak ada orang yang tahu ini nanti manfaatnya, saya sendiri bingung saat itu. Tapi sekarang ternyata adalah networknya luar biasa. Itu tahun 99 sampai 2001. Kemudian 2008 saya studi lanjut untuk S3, dan itu di Universitas Indonesia di program PPIM, Pasca Sarjana Ilmu Manajemen. Biasanya program doktoral itu selesai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu ya. Dan alhamdulillah saya selesai dalam waktu 22 bulan, 21 hari tepatnya. Dan tentu itu mendapatkan rekor muri pada 1 Juli tahun 2010. Ya. Jadi kalau orang nanya rahasianya apa sih ya? Kok kurang dari 2 tahun gitu kan? Kata rahasianya sebenarnya asal ditekuni. Jadi saya kerjakan saat itu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya kerjakan setiap hari. Memang kebetulan saya beruntung, saya mengelola perusahaan sendiri, saya tidak harus absen jam 8 pagi sampai jam 5 sore.
Tapi saya kelola perusahaan saya sendiri sehingga saya bisa mengerjakan semua studi saya sampai jam 4 pagi, baru jam 4 pagi tidur gitu kan. Nah, urusan kantor saya panggil ke rumah, ya, sehingga bisa selesai, sorenya saya bimbingan lagi, sehingga ya bisa selesai lebih cepat. Jadi sebenarnya saya sudah lama bergabung dengan PD Perjuangan ya. Saat itu di Litbang, di Balitbang Pusat PD Perjuangan mulai tahun 2002 ya. Di Balitbang, tentu Balitbang ini adalah badan kajian ya, di belakang layar. Kita hanya melakukan banyak kajian yang nantinya kajian ini adalah kajian yang bukan bebas nilai. Karena ini adalah litbangnya partai, maka kajiannya adalah kajian untuk partai. Ya, beberapa kali diminta untuk maju ya, tapi saya rasa saya belum siap, maka saya tetap di Litbang saja sampai kemudian Pak Sekjen meminta saya di 2019 untuk maju. Saat itu di 2018 ya, 2017 saat itu. Setelah saya pikir oke lah, tidak ada salahnya. Sehingga saya memutuskan kembali lagi studi S1 ya, Fakultas Hukum. Ya, kenapa saya studi Fakultas Hukum? Karena kan salah satu fungsi daripada DPR kan membentuk undang-undang. Nah, maka bagaimana orang bisa berkiprah maksimal kalau tidak ngerti tentang bagaimana proses pembentukan undang-undang? Maka cara yang paling masuk akal menurut saya adalah kembali ke bangku sekolah, belajar lagi. Maka saya masuk lagi ke Fakultas Hukum di 2017. Mempersiapkan diri untuk maju di 2019. Nah, tapi ternyata dunia politik tidak sama dengan dunia akademis, ya kan? Ternyata berbeda total, tidak gampang. Berjuang di dunia politik untuk mendapatkan suara demi suara tidak gampang. Seorang dosen biasa kalau ngomong kan dibayar gitu kan. Kalau di politik ngomong kan bayar. Ya 2019 saya tidak berhasil. Hanya mendapatkan suara 40.000 lebih, ya 48.000 kalau tidak salah. Sehingga tidak cukup untuk mengantarkan saya ke Senayan. Ya, tapi ya Tuhan punya rencana lain ya. Akhirnya salah satu yang terpilih, Pak Prakosa, yang saat itu adalah sudah 3 periode, beliau juga mantan menteri di zaman Ibu Mega, beliau dipromosikan menjadi duta besar. Nah, kursinya kan kosong. Nah, kursi itu diserahkan kepada saya. Maka per 1 November 2021, saya diangkat menjadi anggota DPR. Kita kalau lihat milih partai kan partai yang paling sesuai ya dengan karakteristik Indonesia ya. Kalau kita lihat hampir semua partai politik ya bicara soal NKRI, bicara soal Pancasila, bicara soal Undang-Undang Dasar 45. 3 pilar ini hampir semua partai politik tegak lurus ketika bicara soal 3 pilar. Tapi ketika bicara soal kebinekaan, saya berani jamin bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang paling depan ketika bicara soal kebinekaan. Di PDI Perjuangan tidak dipersoalkan apa sukumu, apa agamamu. Karena Indonesia memang faktanya adalah bineka. Tetapi kadang-kadang kita lupa. Kekuatan kita bukan di binekanya, tetapi bineka yang tunggal ika. Nah, atas dasar pertimbangan itu, ya, sejarah sudah membuktikan, perjalanan panjang bangsa Indonesia sudah membuktikan mulai dari PNI, PDI, dan PDI Perjuangan, partai ini selalu berdiri paling depan ketika bicara soal kebinekaan. Dan disinilah tempat saya berkarir. Nah,
kalau narasi wong cilik kan sebenarnya berasal dari Bung Karno ya. Bung Karno ketika ketemu seorang petani ya di daerah Jawa Barat, yang petani itu namanya Pak Marhain. Nah, kalau kita melihat realitasnya, memang PDI Perjuangan partainya wong cilik. Sehingga pendukung-pendukung utama dari PDI Perjuangan adalah memang orang-orang di lapisan masyarakat yang paling bawah. Kalau kita lihat ya, bahkan pengurus partai dari level anak ranting, kemudian anak cabang, sampai seterusnya, sampai ke DPP, itu paling banyak adalah lulusan SD atau kurang dari lulusan SD. Ya, itu hampir 76%. Sehingga memang ini adalah partainya wong cilik. Maka semangat untuk membela wong cilik itu yang digemakan terus oleh PDI Perjuangan, sehingga seorang kader ideologis PDI Perjuangan harus bisa mencerminkan itu, membela wong cilik. Nah, di dalam konsep membela wong cilik ini bukan berarti yang kaya dimusuhi. Ini orang menurut saya sering salah tafsir loh. Ketika kita membela wong cilik, yang kaya harus dimusuhin. No, tidak. Yang kaya didukung. Supaya yang kaya ini mampu bersaing dengan orang-orang kaya dari negara-negara yang lain. Tetapi clear bahwa negara hadir, partai hadir membela wong cilik, sehingga yang kecil ini tidak dilindas oleh kapitalisme. Nah, ini saya jalankan di dapil. Ya, mungkin kalau jenengan ikuti media sosial saya, itu saya sering kegiatan yang orang Tegal ya menggunakan istilah lemprakan. Ngelemprak itu apa? Duduk silo ya bareng sama teman-teman dari kalangan masyarakat yang bawah, dengan tukang becak, dengan tukang bakso, dengan tukang gedang goreng ya, dengan ranting, dengan anak ranting bareng makan di depan emperan toko. Budaya ini saya berusaha angkat budaya ini. Ya, berusaha tampilkan karena menurut saya ini yang Ibu perintahkan. Ibu kan clear, bahkan di dalam biografinya yang terakhir ya, itu kan Ibu ngomong menangis dan tertawa bersama rakyat. Sehingga rakyat yang mana? Rakyat kecil tentu saja. Ibu bolak-balik ngomong turun ke bawah. Ya, terus bergerak turun ke bawah, yang bergerak tidak akan kalah. Nah, kata menangis dan tertawa bersama rakyat, kalau kita jabarkan, ya turun ke bawah bareng. Ya, yang sering terjadi kan, ya rakyatnya menangis, dewanya mentertawai, atau sebaliknya, ya dewanya yang menangis karena kalah, rakyatnya yang mentertawai. Kan tidak boleh terjadi ini, karena menangis dan tertawa bersama rakyat. Itu yang dikatakan oleh Ibu Ketum. Dan ini harus kita jalankan. Saya yakin kalau semua menjalankan ini, PDI Perjuangan menang mutlak. Ini kesempatan yang luar biasa kok. Rakyat kecil dari yang saya rasakan di bawah, masyarakat suka kok dengan pendekatan ini. Enggak pendekatan pakai yang muluk-muluk gitu ya. Tapi benar-benar turun ke bawah, terjun bareng sama mereka. Itu disukai kok oleh mereka. Rasanya itu, Mas.